Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali dengan Haris Setiawan. Nanti selama beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan materi tentang peran pengawas ya, khususnya pengawas K3 di pertambangan. Ayo teman-teman semua, apakah sudah tahu belum kira-kira tentang peran kita nanti sebagai seorang pengawas K3 di pertambangan? Ada yang sudah tahu? Oke, kita masuk ke slide pertama ya. Jadi nanti kita sebagai seorang pengawas K3 di pertambangan punya peran, tugas, dan fungsi masing-masing. Nah, ini saya sampaikan beberapa tugas bagian K3 atau khususnya pengawas K3 di pertambangan. Yang pertama, tugas pengawas K3 di pertambangan adalah untuk mengumpulkan data dan mencatat rincian dari setiap kecelakaan dan kejadian berbahaya. Jadi nanti kita sebagai seorang ahli K3 atau pengawas K3 di pertambangan mengumpulkan data yang bisa kita lihat di lapangan untuk kejadian-kejadian berbahaya atau resiko kecelakaan yang perlu kita lakukan pencegahan. Yang kedua, mengumpulkan data mengenai daerah-daerah rawan kecelakaan dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Ya, kita dulu waktu semester 3, semester 4 itu kita pernah dengar namanya manajemen risiko atau HIRA DC ya. Nah, itu salah satu tugas kita membuat daerah-daerah yang rawan bahaya dan kita melakukan analisa risiko. Yang ketiga, memberikan penerangan dan petunjuk tentang K3 kepada semua pekerja, yaitu kita sebagai seorang ahli K3 harus bisa memberikan edukasi, memberikan media promosi kepada pekerja agar dapat bekerja selama bekerja itu sehat, selamat, dan terbebas dari kecelakaan. Nah, ini beberapa rambu ya atau kegiatan yang bisa kita implementasikan sebagai pengawas K3 di pertambangan. Contohnya kita buat poster tentang bahaya daerah yang rawan listrik ya atau peralatan listrik yang berbahaya. Ada area wajib APD ya. Terus juga tentang simbol-simbol bahan berbahaya. Ataupun kita sebagai pengawas dapat melakukan itu, ada meeting K3, ada safety induction, ada safety talk dan sebagainya. Itu salah satu peran kita sebagai pengawas K3 di pertambangan. Kita lanjut ya. Terus apabila diperlukan membentuk dan melatih anggota tim penyelamat tambang. Ya, kita tahu tambang itu merupakan suatu tempat kerja yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas tambang ataupun rawan terjadi kecelakaan di workshop atau mungkin banyak resiko dari penyemaran maupun kesehatan. Nah, itu kita membentuk tim ya, tim penyelamat tambang, bisa tim tanggap darurat dan sebagainya. Selanjutnya menyusun statistik kecelakaan dan melakukan evaluasi K3. Oke, saya lanjut. Nah, ini statistik K3 di pertambangan, contohnya ya teman-teman bisa lihat di slide ya. Jadi ada, kalau di tambang itu ada, kita kenal dengan statistik kecelakaan ya, ada lost time injury, fatality dan sebagainya. Oke, sebelum saya lanjut, ini kita perlu bedakan dulu antara kecelakaan kerja yang sering kita jumpai atau sering kita definisikan di tempat kerja umum, beda dengan kecelakaan tambang itu sendiri ya. Kecelakaan tambang ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, merupakan suatu kejadian yang benar-benar terjadi. 2, mengakibatkan cedera atau kerugian. Ya, yang ketiga, akibat usaha kegiatan pertambangan. Yang keempat, terjadi pada jam kerja, dan yang kelima, terjadi di wilayah usaha pertambangan. Jadi ini beda ya dengan kecelakaan kerja definisi secara umum. Ya, kira-kira bedanya yang mana? Nah, kalau kecelakaan kerja secara umum
tidak harus terjadi di tempat kerja, tapi kalau di tambang itu namanya kecelakaan tambang harus terjadi kalau terjadi di wilayah tambang itu namanya kecelakaan tambang, tapi kalau di luar wilayah tambang bisa dibilang bukan kecelakaan tambang ya. Ini. Selanjutnya penggolongan cedera ya, ini di tambang punya klasifikasi sendiri untuk kecelakaan di tambang. Yang pertama cedera ringan. Jadi seorang pekerja yang mengalami cedera yang menyebabkan pekerja tersebut tidak mampu bekerja lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 minggu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah cedera berat. Jadi seorang pekerja tambang yang mengalami cedera sehingga dia tidak dapat bekerja lebih dari 3 minggu. Ataupun kecelakaan yang menyebabkan pekerja tersebut mengalami apa? Iya, mengalami cacat tetap ya. Jadi itu termasuk cedera berat. Yang terakhir mati. Mati di sini adalah kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja mati dalam waktu 24 jam. Jadi saat terjadi kecelakaan kurang dari 24 jam tenaga tersebut meninggal, itu namanya mati. Kalau lebih dari 24 jam terus masuk gimana Pak? Masuknya di cedera berat. Jadi seumpamanya ada kecelakaan, dia dirawat selama 3 hari ya mungkin ya. Nah, 3 hari baru dia meninggal, berarti dia termasuk kecelakaan berat. Oke. Peran kita sebagai pengawas K3 pertambangan juga untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kecelakaan tambang ya. Jadi yang pertama kita membantu KTT untuk melakukan penyelamatan ya. Penyelamatan apabila terjadi kecelakaan tambang. Tetapi kalau ada suatu kejadian yang menyebabkan fatality, kita tidak boleh merubah posisi dari peralatan, karena itu nanti bisa dijadikan sebagai barang bukti ataupun penyelidikan ya. Terus yang kedua, kalau dianggap perlu, perusahaan boleh merubah posisi dari TKP ya, istilah TKP. Contohnya ada kecelakaan dump truck dengan dump truck terus menutupi jalan. Nah itu mau tidak mau kita harus sebagai pengawas K3 minta izin kepada KTT ya, Kepala Teknik Tambang, untuk membuka jalan ya, itu bisa. Oke, saya lanjut. Nah ini yang berhubungan dengan tugas-tugas teman-teman ya. Tugas yang bisa dilihat di spada.uns.acid adalah membuat peta lalu lintas tambang. Nah, sebelum teman-teman mengerjakan, nah ini ada istilahnya materi yang bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas. Oke, secara garis besar untuk keselamatan lalu lintas tambang saya jelaskan seperti ini ya. Jadi KTT mengatur lalu lintas tambang ya, dibantu oleh pengawas K3 maupun pihak-pihak terkait untuk memberitahukan para pengemudi tentang yang pertama arah lalu lintas, batas kecepatan, batas tinggi kendaraan, tanjakan turunan ya, daerah yang boleh diparkir dan tidak ya, dan sebagainya. Nah ini beberapa contoh rambu yang sering digunakan ya, ini tapi ini tidak menutup kemungkinan rambu-rambu lalu lintas yang lain bisa digunakan juga, tetapi ini yang sering digunakan di tambang. Yang pertama yaitu ada untuk rambu apa itu yang berwarna kuning ya, itu rambu penyempitan jalan. Jadi kalau ada jalan menyempit harus dipasang rambu tersebut ya. Terus yang kedua itu yang sering kita lihat ada garis 1 itu apa ya, jadi itu rambu kendaraan dilarang masuk ya. Terus ada yang gambar segitiga terbalik, itu sering kita ditambang itu mengenal dengan rambu giveaway ya. Rambu giveaway di sini memberikan, jadi rambu untuk keharusan sebagai seorang operator ya, memberikan kesempatan pada kendaraan yang lain untuk istilahnya bukan mendahului, biasanya ini dipasang di pertigaan ya.
Jadi kalau di pertigaan ada rambu giveaway seperti ini, berarti kendaraan yang lain itu boleh melintasi dulu ya. Terus yang selanjutnya keempat ada rambu stop, itu yang pojok kanan atas ya. Rambu stop di sini ada definisinya. Jadi kalau ada rambu tersebut dipasang di tambang, berarti ya, jadi kita harus berhenti selama 8 detik baru boleh melanjutkan perjalanan. Jadi kalau kita ada rambu stop, kita ada kendaraan atau tidak, kita wajib berhenti minimal 8 detik. Terus juga itu ada rambu dilarang mendahului, terus ada juga arah yang diwajibkan ya. Ada rambu prioritas ya. Nah, ini rambu prioritas itu ada yang prioritas dalam lingkaran atau yang dalam kotak persegi itu ya. Jadi kalau ini rambunya ini dipasang sepasang ya. Jadi di depan, di arah yang berlawanan satu, di arah kita satu. Yang mau diprioritaskan mana? Yang mau diprioritaskan berarti yang dipasang yang kotak dulu. Jadi contohnya rambu prioritas kotak dipasang di sana di arah sebaliknya ya. Terus di kita dipasang yang bulat, berarti yang diizinkan lewat dulu adalah yang depan kita. Jadi kalau sedang papasan, contohnya jalan menyempit itu kan nggak bisa dua-duanya papasan ya. Jadi yang dipasang kotak itu boleh maju duluan, yang bulat itu menunggu depannya lewat dulu ya, itu ya. Nah ini contohnya pengaturan lalu lintas tambang ya. Ini kemarin sudah teman-teman belajar tentang fungsi dump truck ya, membawa material ya, baik overburden, topsoil maupun batu bara ataupun mineral ya. Untuk mengatur lalu lintas, pertama kita harus perhatikan dulu. Yang pertama, alat berat apa saja yang beroperasi ya. Dari gambar tersebut, dari slide tersebut bisa kita lihat apa itu? Ya, ada dump truck ya. Dump truck. Ya, dump truck itu ada yang kosongan, ada yang muatan, ada yang kosongan. Ya. Yang diutamakan dulu yang mana? Ya pasti unit yang lebih besar dulu. Dump truck HD yang besar tadi kita prioritaskan daripada dump truck trailer yang kecil ya. Jadi contohnya ini yang besar yang mana ini unitnya? Iya, ini yang overburden removal ini, yang di tengah ini ya, untuk loading point overburden itu biasanya pakai HD. Jadi itu yang nanti kita prioritaskan. Berarti dia loading point, berarti dia mengambil material dari loading point menuju ke mana? Ke dumping ya. Jadi dari gambar dari loading point overburden menuju dumping point overburden. Terus untuk batu bara, dari loading point batu bara yang pojok kanan bawah itu menuju pojok kiri atas, yaitu dumping point batu bara. Oke, kita kira rambunya apa yang kita pasang dulu. Oke, berarti yang ini kendaraan dari dump truck kecil sama HD ini bertemu ya di tengah, di perempatan itu ya. Ya, berarti kita kasih rambu stop dulu. Rambu stop di mana? Ya, berarti yang untuk yang kendaraan kecil yang bawa batu bara, yaitu yang dump truck trailer itu kita kasih rambu stop. Jadi kalau dari pojok kanan bawah itu dia mau ke atas ya, dia harus berhenti dulu di perempatan itu. Jadi berhenti 8 detik menunggu ada kendaraan lewat atau tidak. Setelah 8 detik lebih baru boleh melanjutkan perjalanan. Dari atas juga itu setelah dumping kan itu berarti unitnya kosongan. Ya, unit kosongan terus dibawa turun kembali. Nah, itu juga melewati perempatan, harus dikasih rambu stop juga. Terus ada lagi rambu apa lagi yang kita harus pasang? Ya, di situ ada apa itu? Nah, giveaway, soalnya di situ juga ada kendaraan, juga ada workshop ya, itu ya pojok kiri bawah ya. Pasti ada dari workshop itu mau menuju ke tambang ya. Itu tambang melewati pertigaan. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, di
dikasih prioritas rambu segitiga terbalik atau giveaway ya. Karena di situ ada sebelum masuk workshop itu ada penyempitan jalan, kita tadi kasih rambu penyempitan jalan. Terus selain itu kasih rambu apa lagi untuk yang penyempitan jalan? Iya bener ya, dikasih rambu prioritas. Nah ini satu pasang ya. Jadi kalau yang diprioritaskan dulu yang kendaraan yang mana? Iya yang dari tambang ya. Yang dari workshop menunggu. Jadi kalau ada kendaraan papasan menuju workshop, yang boleh dimasuk dulu adalah yang dari tambang. Nah nanti tugas teman-teman ya, bisa dilihat sepada untuk membuat peta lalu lintas tambang ya. Ya. Terus yang terakhir keselamatan area workshop atau bengkel ya. Jadi tadi di peta tambang tadi sudah dijelaskan ada peta area workshop atau tambang atau bengkel ya. Jadi kalau di tambang itu ada bengkelnya sendiri. Untuk pengawasan K3 di workshop apa saja yang perlu kita pahami? Yang pertama housekeeping ya. Kemarin waktu semester awal kita kenal housekeeping ya, 5R dan sebagainya. Terus pengaturan kelistrikan ya, ada pengaturan loto masih ingat ya, penguncian dan pelabelan. Terus selanjutnya keselamatan alat workshop ya, ada kegiatan pengelasan, ada pemotongan, terus ada penyimpanan tabung gas bertekanan, penggunaan APD, ada bahan berbahaya dan beracun, penanganan pencemaran dan sebagainya, itu banyak sekali ya. Oke. Nah ini kondisi tambang itu seperti ini ya. Jadi untuk workshop, jadi ada unit yang banyak sekali ya diperbaiki maintenance di tambang. Ya ini untuk penguncian dan pelabelan saya ulang kembali dulu waktu semester awal ya. Jadi kalau unit di workshop ya, kalau sedang diperbaiki harus dipasang loto, yaitu lockout dan take out. Jadi kalau tidak beroperasi atau sedang maintenance harus dipasang gembok dan label ya. Jadi saat fungsinya kira-kira apa? Iya, jadi untuk mencegah kendaraan yang diperbaiki tersebut digunakan oleh orang lain. Karena takutnya nanti di bawah kolong kendaraan ada yang memperbaiki terus nggak tahu mesinnya dihidupkan, mesinnya jalan, orangnya bisa kecelakaan di bawah unit tersebut. Makanya perlu dikunci dulu ya. Jadi yang memasang kunci, yang mengasih tanda atau label tersebut adalah orang yang memperbaiki atau mekanik ya. Nah ini juga untuk keselamatan alat-alat tool atau peralatan yang digunakan di workshop ya. Ada tangga, ada alat angkat-angkut, alat listrik. Tidak boleh ada alat buatan sendiri ya. Itu harus dilakukan pengecekan secara berkala. Oke, ini untuk sebelum kuliah ini saya akhiri, ini ada pertanyaan yang teman-teman harus jawab nanti di komentar ya. Silahkan dijawab pertanyaannya. Di situ ada gambar apa ya? Gerindra ya. Ada untuk mesin pemotong ya, mesin pemotong. Kira-kira apakah alat tersebut itu layak digunakan di workshop dari segi safety? Kalau belum, kira-kira apa yang perlu dilengkapi agar alat tersebut layak digunakan? Oke, tuliskan jawaban teman-teman kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe. Wajib itu ya. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.